Ini dengan Ibu atas nama Ibu Yasik ya? Iya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada petani di sekitar daerah saya, di mana petani saya ini sedang melakukan proses budidaya tanaman cabai. Ibu sudah dari sejak kapan melakukan pembudidayaan cabai ini? Kalau dari awal mula saya tanam cabai ini sejak tahun 2018. Jadi saya memang membudidayakan cabai rawit ini sejak tahun 2018. Terus setelah itu saya membudidayakan cabai rawit ini karena potensi tanah yang di sini itu ditanami padi itu hasilnya itu kurang maksimal. Jadi apalagi kalau musim hujan itu tanaman padi itu kurang, istilahnya panennya itu kurang bagus. Jadi saya beralih ke tanaman cabai rawit. Kalau cabai rawit musim hujan itu tidak terlalu cuman kalau tanaman budidaya cabai ini yang jadi kendala bagi petani itu Seperti hama. Hama. Terus apalagi kalau di tanah seperti ini, tanah airnya itu Kelembapan tanahnya itu lebih lembab dari yang lain gitu. Iya, kalau cabai tidak terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, hasil cabainya itu tidak terlalu bagus. Kadang ada yang pas sudah besar, sudah mau berbunga, itu layu. Kalau terlalu tergenang air. Jadi kalau musim penghujan, irigasinya ini harus tinggi. Jadi saluran airnya itu harus tidak tergenang air. Tapi kalau untuk musim kemarau seperti sekarang, ini harus digenangi air, begitu, biar tanahnya itu agak basah. Kalau cabai rawit itu sebenarnya agak sulit ya, juga perawatannya kan agak sulit. Kendalanya ya juga hama, apalagi tanah kalau tanah seperti ini, hama yang paling kepiting sawah Ya. bukan kepiting laut ya, tapi kepiting sawah itu kan kecil, itu yang menggerogoti tanaman. Terus kalau di airnya penuh itu makin banyak kalau terus bekicot yang jadi hama itu bekicot. Terus kalau sudah memasuki hampir mau panen, biasanya itu kan hamanya itu, kalau cabai ya hama pas seperti daunnya itu keriting. Daunnya itu keriting. Itu hama ketutup bola. Iya. Nggak ngerti kalau petani memang nggak ngerti, cuman itu ditanyakan ke konsultasi sama PPL pertanian, itu dikasih solusi obatnya seperti ini kalau penyakitnya seperti itu. Dan untuk faktor-faktor pendukung sistem pertanian berkelanjutan ada beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan bibit unggul, dan yang kedua pengolahan lahan yang baik, serta penggunaan pupuk yang tepat dan pengendalian hama, penyakit, dan irigasi atau perairan. Dan kita bisa lihat juga dari perhatian penyuluh pertanian ke petani Indonesia, bagaimana mereka melakukan arahan, wawasan, serta bimbingan kepada petani di Indonesia terkait dengan ilmu pertanian yang baik dan tepat. Nah, untuk faktor-faktor penghambat sistem pertanian berkelanjutan, yang pertama adalah jumlah tanggungan keluarga petani. Nah, untuk jumlah tanggungan keluarga petani ini terkait dengan tanggungan pangan dan non-pangan. Dan yang kedua adalah usia petani. Nah, usia petani ini tentunya sangat berpengaruh terhadap produktivitas petani. Dan yang ketiga adalah luas lahan atau kepemilikan lahan. Secara umum masih kebanyakan dari petani untuk luas lahannya itu masih tidak cukup memadai, dan ada sebagian petani yang masih menggunakan sistem sewa lahan.
Dan yang keempat adalah gangguan dari hama dan penyakit. Salah satu contohnya adalah gangguan dari tikus, belalang, dan orang, dan sebagainya. Dan untuk yang kelima adalah gangguan dari iklim yang sudah tidak mulai stabil. Nah, salah satu contohnya adalah gangguan ketika kita mengalami musim kemarau panjang. Sekian dan terima kasih.